Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Serendipity Embrace? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 2 ya. Pagi harinya, Hongju mulai mengingat kembali tingkah lakunya saat mabuk kemarin malam, minum-minum di perayaan penutupan sutradara Kim, dan bagaimana interaksinya dengan Huyong. Gak berapa lama, Yeji mendatangi rumah Hongju dan mengajaknya makan bersama. Dan di sana, Hongju menjelaskan kalau kemarin malam dia tidak sengaja bertemu dengan Junho. Junho menyapa Hongju, dan Hongju pun balik menyapa Junho. Setelah itu Hongju minum bersama dengan seluruh tim. Lebih jauh, Hongju mengungkapkan rasa frustasinya atas penolakan Huyong terhadap Heji saat mereka di SMA dulu. Hongju bahkan telah memberikan 10 surat cinta Heji untuk Huyong, tapi tidak ada satupun yang dibalas oleh Huyong. Ya jelaslah, itu karena Huyong kan sukanya sama Hongju. Di sisi lain, Huyong mengetahui kalau penyewa atap rumah pamannya adalah Hongju. Paman Huyong bernama Bewook. Nah kan benar, hanya di drama yang bisa begini. Bewook mengatakan kalau dirinya dekat dengan Hongju, dan mereka sudah mengenal selama 1 dekade. Mengetahui hal ini, Huyong meminta bantuan pamannya agar Hongju bisa mengajak Huyong berjalan-jalan berkeliling Korea. Bewook langsung menghubungi Hongju, dan meminta Hongju untuk menghabiskan waktu bersama dengan kerabatnya, tanpa memberitahu Hongju dengan detail siapa kerabat si paman ini. Hongju pun setuju untuk menghabiskan waktu dengan kerabat Bewook, karena Hongju berpikir kalau kerabat Bewook itu adalah seorang gadis kecil. Hongju nggak tahu kalau kerabat yang diajaknya keluar adalah Huyong. Keesokan paginya, Huyong sangat gembira karena akan berjalan-jalan bersama dengan Hongju. Ketika Huyong keluar dari rumahnya, Hongju terkejut karena melihat Huyong. Saat itulah Hongju baru tahu kalau paman Bewook adalah pamannya Huyong. Dengan berat hati, Hongju setuju untuk menepati janjinya dan pergi bersama dengan Huyong. Mereka kemudian tiba di sebuah tempat bermain. Karena itu adalah rencana awal Hongju. Karena Hongju kan mengira dia akan pergi keluar dengan seorang anak kecil. Namun keduanya bersenang-senang bersama, menaiki roller coaster dan berfoto-foto. Meskipun senang, Hongju terus menelpon Hyeji. Karena Hongju tahu kalau Hyeji naksir berat sama Huyong. Namun takdir berkata lain. Karena Hyeji sedang mendaki gunung bersama dengan ayahnya dan tidak mengangkat ponselnya. Saat Hongju dan Huyong menikmati waktu mereka bersama, Junho menelepon ponsel Hongju, tapi Hyeji sudah mengubah nama Junho di ponsel Hongju. Dari Junho ke jika menjawab telepon ini, pada dasarnya kamu bodoh. Mengetahui hal ini, Huyong langsung menyandera ponsel Hongju, agar Hongju tidak mengangkatnya. Hongju pun setuju. Setelah menghabiskan waktu seharian, tiba-tiba hujan turun. Huyong dan Hongju pun pulang bersama. Tapi alih-alih pulang ke rumah, Huyong mengajak Hongju ke Sungayan. Saat itu, Hongju penasaran dengan mobil Paman Wook dan mulai mengotak-atiknya. Hongju menekan tombol untuk menurunkan sandaran kursinya. Setelah itu, Hongju tidak sengaja menekan tombol yang membuat jendela mobil terbuka. Bagian kursi Hongju pun jadi kebasahan karena hujan. Hal ini membuat Hongju panik. Tapi Huyong kemudian membantu Hongju untuk menutup kembali jendela mobil. Nah, saat itulah mereka jadi pandang-pandangan. Tapi nggak terjadi apa-apa kok sahabat tonton. Atau mungkin mulai ada percikan cinta di hati Hongju. Nggak sampai di sana, saat keduanya tiba di rumah, Huyong melihat Hongju kehujanan dan menarik Hongju mendekat. Deg-deg serpat keberapa dah ini? Untuk menghentikan kecanggungan di antara mereka, Hongju bergegas meminjam payung Huyong untuk menuju ke atap rumah. Kita kemudian kembali ke kilas balik saat para tokoh utama kita di SMA. Saat di perpustakaan, Hongju menegur Huyong karena nggak merespon surat dari Hyeji. Tapi Huyong bilang, loh, nggak merespon itu juga sebuah respon loh. Nggak perlu kan sampai aku kasih tahu maksud aku nggak merespon Hyeji. Tapi Hongju berkata kalau Huyong tetap harus memberikan jawaban yang benar kepada Hyeji. Bener juga sih ini, jadi kan nggak ngegantungin orang. Ya iya, enggak kan ya. Kilas balik ini berfokus pada ketertarikan Huyong kepada Hongju. Saat Hongju ketiduran di perpustakaan, Huyong membantunya. Dan bahkan diam-diam melanjutkan tulisan Hongju untuk permintaan buku. Dari sejak SMA, Huyong telah diam-diam mencintai Hongju. Bahkan setelah 10 tahun berpisah pun, perasaannya tetap utuh dan kuat. Apalagi saat takdir mempertemukan mereka kembali. Kembali ke masa sekarang. Besok paginya, saat Hongju masuki kantor, semua orang kayak tegang gitu. Dan tak lama kemudian, atasannya memanggil Hongju. Atasan Hongju ingin agar Hongju bekerja sama dengan seorang penulis. Dan tak lain adalah Junho. Kilas balik ke 3 tahun yang lalu, Hongju berlarian di airport untuk menghentikan Junho pergi. Tapi sepertinya Hongju ditinggalkan. Kembali ke masa sekarang, Hongju adalah seorang produser animasi. Sedangkan Junho adalah seorang penulis novel. Junho setuju untuk mengerjakan sebuah proyek dengannya. Tapi tentu aja, Hongju tampaknya tidak menyukai gagasan itu. Sementara itu, Huyong memberitahu pamannya kalau dirinya tidak bisa berangkat ke Amerika besok. Huyong meminta waktu seminggu lagi. Di sisi lain, Hongju bertemu Junho di sebuah kafe.
Juno menjelaskan kalau dulu dia pergi untuk keperluan novelnya. Tapi Hongju tampak kecewa. 3 tahun lalu, Juno pergi tanpa penjelasan apapun. Dan kini tiba-tiba mendekati Hongju lagi. Hongju mencoba untuk tetap tenang dan menjelaskan kalau sekarang mereka telah putus. Tapi Juno menjawab, kita tidak pernah putus. Tepat di saat itu, Beouk dan Huyong juga ada di sekitaran kafe. Mereka melihat Hongju dan Juno dari luar jendela kafe. Hongju bangkit berdiri dan meninggalkan kafe. Beouk juga memberitahu Huyong kalau Juno adalah mantan pacar dan juga cinta pertama Hongju. Hongju bertemu dengan Beouk. Sepertinya Beouk juga sebel sama Juno karena tiba-tiba ninggalin Hongju. Tapi Juno mengabaikan semua orang dan memegang pergelangan tangan Hongju. Juno berkata kalau Hongju nggak bersedia bekerja sama dengannya, itu karena Hongju masih menyukai Juno. Melihat Hongju frustasi, Huyong datang menyelamatkan Hongju. Huyong memegang tangan Hongju dengan lembut dan berkata, Hongju, aku senang bertemu denganmu. Huyong memberitahu Hongju bahwa ikat rambutnya tertinggal di mobil tadi malam. Juno terkejut mendengar hal itu, tapi Hongju dan Huyong pergi meninggalkan tempat itu bersama. Bingung sih sama Juno, dia kayaknya kepedean kali ya. Merasa kepedean kalau dia pergi pun Hongju pasti akan terus menerimanya. Jangan mau digantungin kayak gitu ya sahabat tonton, dan jangan lupa saksikan kelanjutannya minggu depan. Sampai jumpa.